Jadi kuncinya bersyukur ya Mas ya. Bersyukur Ya. Jadi hasil banyak kita syukuri, iya Mas. hasil sedikit disyukuri Kita juga. Pernah nggak dapat uang Mas? Nggak dapat uang pernah Mas. Pernah ya? Pernah. Gimana itu ceritanya? Ceritanya saya itu harus Permisi. Maaf, orang biasa mau lewat. Mas Barul, apa kabar? baik Mas. Oke, Mas Barul ini tinggal di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ya. Mas, gimana? Kerja di mana Mas? Saya sopir angkot Mas. Sopir angkot ternyata ya. Iya. Hari gini nyopir angkot apa ada penumpangnya ya Mas ya? Kalau hari Minggu gini biasanya ya masih ada. Masih ada ya? Ada Mas. Anu ya, kalau Minggu lebih sepi dibanding hari-hari lain. Iya Mas. Karena banyak yang libur. Iya. Karena kita berada di segmen podcast orang biasa, saya ingin tanya dulu sama Mas Barul ini, mau nggak ya saya sebut sebagai orang biasa ya? Gimana Mas Barul? Mas Barul saya sebut sebagai orang biasa aja. Iya. Gimana, mau ya Mas ya? Mau. Mau ya? Mau. Kenapa kok? Karena saya memang kenyataannya orang biasa. Mas ini boleh nggak tanya-tanya gimana sih rasanya jadi supir angkot itu? Suka dukanya itu loh Mas. Ini cerita dari sukanya apa dari dukanya dulu ya Mas ya? Mungkin sukanya dulu. Sukanya dulu ya. Gimana? Kalau sukanya itu Mas, supir angkot itu nggak ada jam tertentu, nggak dipatokin jam Mas. Oh Jadi gitu. kita bisa berangkat kapan saja, pulang bisa kapan saja. Suka-suka gue. Ya, suka-suka. Suka-suka gue ya. Tapi yang jelas semakin rajin. Semakin kita mendapat banyak Mas. Oh, gitu. Itu sudah teori ya. Iya. Sudah teori ya. Ya, barang siapa yang bermalas-malasan ya nggak akan dapat apa-apa tentunya. Betul, betul Mas. Betul. Ya. Tapi ada dukanya nggak ini? Wah, dukanya nih ada juga nih. Apa? Ya, Mas? kalau dukanya itu gini Mas. Biasanya mobil rewel di jalan itu juga Mobil juga. rewel di jalan. Ban kempos juga Mas. Wah ini ban kempos ini termasuk mobil Ya, rewel ini. Yang paling parah Mas. Yang paling parah? Yang paling parah penumpang nggak ada Mas. Alami ya penumpang Ya. nggak ada ya. Ya pernah ngalami juga Mas. Satu rate gitu nggak ada penumpang. Itu ada Mas. Ya pernah ngalami saya. Pernah ya? Pernah. Waduh nggak rugi di solar ini ya. Ya kalau secara apa Mas, ya, secara kita berpikir itu mungkin rugi juga Mas. Rugi ya. Karena gimana pun solar kita harus beli. Solar beli sementara satu rate nggak ada Nggak ada penumpang. penumpang. Tapi mau gimana lagi, kita itu pekerjaan kita Mas. Oh gitu ya. Ngomong-ngomong sudah berapa tahun jadi sopir ini? Alhamdulillah 11 tahun Mas. Wah luar biasa ya. Mas Barul ini bertahan dengan kondisi apa perangkotan di daerah sini seperti itu, tapi bisa sampai 11 tahun. Iya Mas. Alhamdulillah. Kenapa kok bertahan di angkot saja nak? Apa pengen istilahnya banting setir gitu? Gimana Mas Barul? Karena gini Mas, selama ini memang apa ya, bisa saya itu ya di situ Mas. Gitu ya. Cuma menyopir dan menyopir aja Mas. Saya nggak yakin Mas kalau Mas Barul ini bisanya hanya itu. Oke, nih, jadi Mas Barul 11 tahun ini. Ya. Selama 11 tahun ini Mas, pernah nggak kepikiran untuk berhenti? Misalnya saking sepinya pekerjaan atau apa, pernah nggak terpikiran untuk berhenti saja wes aku tak cari pekerjaan lain? Pernah Mas? Kalau saya pribadi nggak pernah Mas. Nggak pernah ya? Karena saya yakin Mas, dengan pekerjaan saya ini selama ini pun saya bisa menghidupi keluarga, bisa menyekolahkan anak, bisa membantu orang lain juga terkadang gitu. Oh, subhanallah ya. Luar biasa ini ya. Di tengah kondisi perekonomian bangsa Indonesia yang seperti ini, kadang sopir angkot memang sering mengalami yang namanya sepi penumpang ya, terutama di daerah Lumajang sini ya. Kalau di kota-kota besar lainnya mungkin masih bagus.
Di Lumajang sini eh, sering supir itu mengeluh penumpangnya memang beda dengan 1 atau 2 dekade yang lalu. Betul begitu ya Mas ya? Benar, Mas, Kalau benar. 20 tahun yang lalu memang bisa dikatakan supir angkot itu berjaya lah gitu ya. Iya, benar, benar. Tapi sekarang ya di 10 tahun terakhir ini kondisinya sangat sulit. Tetapi Mas Barul ini begitu konsisten, begitu tekun di dunianya, walaupun banyak suka dukanya tentunya. Tapi dia ini ya masih bisa menafkahi keluarganya. Gimana keluarga, istri maupun anak dengan penghasilan Mas Barul sebagai supir angkot ini? Mereka istilahnya menerima, nggak nuntut macam-macam nggak? Iya, Mas. Alhamdulillah keluarga itu memahami, Mas, memahami kondisi yang seperti ini, memahami, mengerti akan pekerjaan saya, Oh gitu ya. akan penghasilan saya yang ya Sebab tentunya gini Mas, kadang ini banyak cerita Iya, ya, iya. banyak cerita bahwa kalau suaminya penghasilannya sedikit itu kadang istrinya yang sering marah atau anaknya sering merajuk karena tidak bisa dibelikan ini itu. Tapi alhamdulillah di rumah tangga atau keluarganya Mas Barul fine fine saja ya. fine-fine saja, Mas. Fine-fine Baik-baik saja. saja. Oh alhamdulillah. Ya saya juga bersyukur memiliki keluarga yang selalu memahami akan Betul. kondisi suami. Itu patut disyukuri Mas, patut disyukuri. Alhamdulillah kalau begitu ya. Oke, ini ada iklan yang mau lewat ya, saya ambil dulu. Nah, Wah, ini iklannya. Mas Barul suka kopi kan? Waduh, sangat-sangat suka, Mas. Mas Barul kan perokok ya? Oh iya, Mas. Gimana ya? Supir nggak merokok ya gimana, Mas? Gitu ya? Oh iya, itu sudah menjadi pepatah ya. Oh, Sopir iya. nggak rokokan nih, Wah, kurang nggak kesopirannya rokokan. ya. Jadi kuncinya bersyukur ya Mas ya. Bersyukur, Mas. Bersyukur ya. Bersyukur. Jadi hasil banyak kita syukuri, Iya, Mas. hasil sedikit disyukuri Kita juga. Pernah nggak dapat uang Mas? Nggak dapat uang. Pernah, Mas. Pernah ya? Pernah. Gimana itu ceritanya? Ceritanya saya itu harus menolong seseorang, Mas. Hmm, Waktu saya mau berangkat kerja awal ini pagi, iya, pagi. itu di jalan, Mas, ada kecelakaan, Mas. Di jalan ada Ada kecelakaan. kecelakaan. Nah, kebetulan di depan saya. Hmm. Kemudian si korban mau nggak mau kita sebagai rasa kemanusiaan, Mas. Iya, Kita yang tahu, kita yang melihat, kita yang tahu kejadiannya. iya. Kita ya wajiblah sama di jalan kita harus turun. Turun. Dan orang yang kecelakaan itu Dan orang yang kecelakaan tadi saya bawa ke rumah sakit. dimuat di mobilnya Iya. Mas Barul, dibawa ke rumah sakit. Iya. Akhirnya mengantarkan ke rumah sakit, nggak dapat ongkos. Mengantarkan ke rumah sakit, terus kita nggak dapat ongkos. Nggak dapat ongkos. Tapi ya saya masih bersyukur, Mas. Saya masih punya hati, punya perasaan. Iya, iya. Jadi nggak tega juga Nggak yang mau tega. narik ya, iya. Karena memang sudah diniati membantu, Memang. menolong. Ya. Akhirnya setelah pulang dari itu nggak bisa narik atau gimana kok sampai nggak dapat Dari uang? setelah itu saya kan pasti ditanyakan juga gimana kejadiannya, gimana kronologinya. Siapa yang nanya itu? Polisi? Ya bapak polisi, Polisi, ya. juga pihak rumah sakit, Iya, oke. juga pihak Keluarga. keluarga. Oh, Karena kejadiannya pas di depan saya. pas di depan. Ya. Oh, gitu ya. Akhirnya kan yang membutuhkan waktu, akhirnya saya pun nggak kerja. Oh, gitu ya. Akhirnya jadi seharian nggak kerja ini. Pulang udah nggak Pulang. dapat uang ya, sudah kehabisan solarnya berkurang tapi uangnya nggak dapat. Tapi insya Allah kan ada gantinya dari Alhamdulillah, Mas. yang mau Alhamdulillah. kuasa ya. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Jadi di tengah kesulitan kita itu masih harus bersyukur, dan di tengah kesulitan pula kita itu masih harus menolong orang ya. Ini kan hal yang sulit ya kita lakukan ya. Kadang kita mau menolong orang lain masih mengatakan
saya sendiri sulit gitu ya. Tapi Mas Bahrul ini tidak, saya jadi terharu kalau seperti ini. Mas Bahrul, dengar-dengar anu ya. Mas Bahrul ini punya hobi lah lebih tepatnya itu. Hobinya itu bermain alat musik, bener ya Mas ya? Betul sekali. Alat musik apa Mas? Itu harmonika, Mas. Harmonika ya. Bawa Mas. Oh, bawa Mas. Coba. Saya selalu bawa ini, Mas. Kerja bawa harmonika? Saya pun kemana pun pergi, pasti ini ada di saku saya, Mas. Oh gitu ya. Iya, Mas. Oh, lihat Mas. Ya. Jadi ini ya, sobat poin berdaya, mungkin di antara kalian ada yang anak milenial ya. Tapi kalau orang yang sudah berumur kayak saya ya, itu mungkin harmonika itu sudah paham bentuknya dan bunyinya seperti apa. Tapi kalau sobat kalian masih ada yang milenial atau usianya masih di bawah 30 tahun atau 20 tahun ya, masih remaja, mungkin nggak tahu yang namanya harmonika bentuknya seperti apa. Mungkin ini, nah seperti ini. Ini Mas. Iya. Jadi di waktu senggang atau ketika di rumah atau apa, kadang-kadang memainkan itu ya. Iya, Mas, selalu, Mas. Sehari itu pasti bermain ya. Pasti bermain, Mas. Kenapa? Untuk soal bosan saya tidak pernah bosan, Iya. Mas. Oke. Karena menurut saya dengan meniup harmonika ini setiap hari saya itu merasa, Mas, bahagia. Pertama. Yang kedua, saya merasa pasti ada kemajuan untuk saya, Mas. Gitu ya. Iya, Mas. Wah, luar biasa nih. Jadi sudah sesenior Mas Bahrul ini ya, setiap hari bermain harmonika, tapi dia masih merasakan ada kemajuan setiap bermain, setiap berlatih, katakan seperti itu ya. Iya, betul, Mas. Wah, ini susah ini. Kadang orang yang sudah bisa bermain atau bisa melakukan sesuatu, dia sudah merasa pandai, lalu dia berhenti berlatih karena merasa dia sudah bisa. Ini pemirsa ini, sobat semuanya pasti kayak saya perasaannya, pingin tahu ya seperti apa permainan harmonika Mas Bahrul ini. Bisa coba ya Mas ya? Bisa, Mas. Ini penasaran saya ini. Mau main lagu apa Mas? Andalan. Ini mungkin anak muda yang sekarang juga tahu lagu genre beatbox. Beatbox. Iya. Coba. Ini. Oke, rambut. Nah, Aduh, luar biasa ini. Itu bukan ditiup-tiup aja ya. Itu ada ditiup, ada dihirup juga ya, ini ya. ada di tiup, ada juga di Dihirup juga ya. Pasti ada teorinya ini. Aduh, luar biasa ini. Jadi Mas Bahrul ini memang yang namanya sudah hobi dan bakat ya tentunya ya, mungkin dari kecil sudah bermain harmonika. Jadi nggak diragukan permainannya. Yang barusan ini, waduh, bikin gimana gitu, hati bisa ceria ya mendengarkannya itu, apalagi yang memainkannya ya. Dengar-dengar Mas Bahrul juga punya YouTube juga ya. Oh iya, Mas. Iya, Oh, iya, punya iya. ya. Betul, betul. Kontennya tentang apa Mas? Itu tentang cover harmonika. Oh, jadi Mas Bahrul mengcover lagu-lagu gitu ya. Iya, benar, benar, benar. Apa nama akunnya? Nama akunnya Bahrul Bayuda harmonika cover gitu. Oh, jadi kalau nyari di YouTube Bahrul Bayuda, nanti saya tulis di sini nih, di bawah ini saya tulis YouTube-nya Mas Bahrul. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak ya coveran harmonika dari Mas Bahrul ini, silakan kunjungi YouTube yang ada di sini. Ketik aja langsung Bahrul Bayuda ya. Kalian bisa tonton di sana, dan saya sudah menonton semua
videonya. Kebetulan videonya mungkin belum ada 100 ya. Masih tidak terlalu lama Mas ya. Enggak terlalu lama, mungkin cuma 1 tahun. 1 tahun ini 1 tahun. ya. Cuma berarti kalau 1 tahun produktivitasnya agak kurang ya. Kurang. Oke. Tapi selain harmonika bisa alat musik apa lagi? Nah ini gitar Mas. Oh gila. Ini multi talenta ini. Harmonika iya, gitar iya, jangan-jangan ada alat musik lainnya yang bisa. Nah kalau musik lainnya, aduh, pas tidak bawa ini Mas. Iya, apa? Ada organ Mas. Oh, enggak punya. Piano. Enggak ada. Oh, iya. Bisa ya? Organ Mas. bisa ya. Oh, biasa. Jadi sopir angkot, pemain harmonika, juga main gitar, juga bisa organ. Ini jarang-jarang diketahui seperti ini. Mas, boleh dengerin Mas Barul main gitar? Boleh. Oke, coba. Tadi harmonika saya sudah terpukau, ini sekarang pingin denger gitarnya. Kita nyanyi lagu country aja Mas, biar semangat Mas. Lagu country ya. Oke. Kalau saya nggak hafal, nggak ikut saya. Mas. Enggak, iya, enggak apa-apa. Gimana? Kasih kamu dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata bapakku matahari. Ini hari yang kembali. Takkan hari kita, mari kita pergi. Pasti itu malam sudah laju sepeda Kami jalan berubah, lalu begitu dari waktu zaman perang. berjuang tidak mau masuk gerbang. Hanya polisi bawa senjata Berwajah garam, bapak Lagi dan kepala. itu sepeda butut dicabut kabut cepat pulang dan terbang. Oke, luar biasa ini. Itu, aduh, lagu musisinya sebetulnya saya favorit sekali, Iwan Fals kan Mas ya. Iya benar Mas. Cuma ya saya hanya menggemari beliau saja Iwan Fals. Cuma lagu-lagunya ya karena saking banyaknya ya juga banyak juga yang nggak hafal. Cuma dengerinnya itu seneng banget saya. Wah, luar biasa. Ini Alhamdulillah Mas, saya bisa menyenangkan Mas juga. betul. Saya sangat terhibur sekali nih. Lain waktu kita ngopi-ngopi lagi, kita gitaran lagi ya. Iya Mas. Mungkin bisa. Siap. Kalau nggak di acara podcast, saya bisa mendampingi. Ikut nyanyi kan? Nah, itu yang saya tunggu Mas. Saya cukup malu saya kalau harus ikut menyanyi di sini. Oke, Mas Barul, senang ini punya hobi, bakat lah. Iya. Kalau hobi bakat itu lebihan lagi, punya bakat bermain alat musik ya itu buat hidup kita menjadi lebih semangat. Mas Barul, kondisi sekarang kan semakin susah ini ya. Artinya susah dalam arti pandemi ya. Angkot kena dampak nggak Mas? Angkot pasti kena dampaknya Mas, karena sekarang sudah ada dari pemerintah sudah PPKM, lockdown dan gitu. Itu pasti mengurangi kita untuk ya kita mau berpergian kemanapun kita harus memenuhi prosedur ini, Iya. prosedur itu kan gitu Mas. Akhirnya banyak orang yang nggak bepergian Nah, dan penumpang angkot menjadi berkurang. Harapannya gimana ini? Harapannya saya sebagai sopir itu ya semoga pandemi cepat berlalu Mas. Semoga keadaan semakin membaik. Baik ya. Mas Barul sopir yang luar biasa, pandai bersyukur, memiliki hobi, bakat ya dalam bermain musik sangat luar biasa dan sangat menghibur ya.
terima kasih sudah menjadi tamu saya ya di podcast orang biasa ya. Kita memang orang-orang biasa ya. Siapa tahu meskipun biasa kita bisa menginspirasi orang lain di luar sana, Mas Barul ya. Pastinya begitu. Oke, terima kasih Mas Barul. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya.